sholawatan kok malah begini jadinya gitu ya. Begitupun yang dialami teman-teman, sebenarnya itu tuh pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan ke WhatsApp yang ini ya. Dan buat teman-teman yang punya Instagram ataupun TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku. Nah, kalau kalian belum punya buku ini buku pertama aku, Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Ini harganya 55.000. Insya Allah bisa nambah semangat sholawatannya teman-teman, bisa nambah istiqomahnya teman-teman. Teman-teman bisa beli di Gramedia, di seluruh Indonesia ada. Langsung aja sekarang aku akan bacain testimoninya. Ini dari Pak Rahmat. Nama saya Rahmat, saya tinggal di Bojonggede. Saya ngamalin sholawat Syajaratul Nuqut. Syajaratul Nuqut yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Caranya saban malam setelah pulang kerja sekali duduk 1000 kali yang saya istiqomahkan. Keajaibannya alhamdulillah gaji saya naik 1.100.000. Hati jadi tenang, seneng aja bawaannya. Walau kadang kalau lagi baca sholawat istri suka marah. Lama amat sholawatnya, zikirannya. Pesan buat teman-teman, perbanyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, sebab manfaatnya dunia akhirat. Terima kasih Melisa bisa berbagi testimoni. Salam Rahmat dari Bojonggede Bogor. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya Pak, amin. Terima kasih Mbak Mel. Sholawat apa yang dibaca Pak? Berapa lama ngamalinnya sampai bisa? Aku tuh udah dikasih tahu Syajaratul Nuqut, kenapa masih nanya ya? Sholawat pohon uang atau Syajaratul Nuqut dari selama COVID-19 2020 sampai 2002 dan seterusnya 2022. 1000 kali sekali duduk lumayan lama kalau Syajaratul Nuqut. Masya Allah, bener ya, aku soalnya pernah Syajaratul Nuqut tuh 1000 kali tuh hampir 2 jam loh teman-teman. Saya kan pakai tasbih yang 1000 butir Mbak Melisa. Tapi kalau lagi galau saya malah bisa sampai 10.000 kali sholawatnya. Tapi kalau sadar alias kagak galau, nggak bisa saya baca sampai 10.000 kali. Kalau boleh milih, mendingan saya galau biar supaya bisa bacanya sholawatnya sampai 10.000 kali. Insya Allah teman-teman ya, itu tadi testimoni dari Pak Rahmat. Pak Rahmat lebih memilih galau biar bisa baca 10.000 kali. Masya Allah, jangan dong Pak. Kalau bisa, jadi ketawa Ibu. Kalau bisa baca salawatnya 10.000 dengan hati yang riang, bukannya pas lagi galau Pak. Ya, jadi Masya Allah banget. Mudah-mudahan istrinya Pak Rahmat bisa segera ini ya, ikutan juga salawatan ya Pak. Biasanya gitu, suaminya salawatan, istrinya enggak. Istrinya salawatan, suaminya enggak. Tapi ada juga yang dua-duanya salawatan. Sabar, karena dulu juga aku sholawatan sendiri, suami aku belum. Paling 3 tiap habis sholat, itu pun kalau diingetin. Tapi alhamdulillah sekarang minim-minim 1000 kali dicicil. Suami aku cicil 200 kali setiap habis sholat. Alhamdulillah. Jadi Pak Rahmat ini bacanya sekali duduk teman-teman setiap hari. Dan alhamdulillah gajinya naik. Sekarang jadi 5 jutaan. Tadi aku lupa screenshot yang ini ya, yang beliau bilang jadi 5 jutaan. Alhamdulillah. Semoga gajinya naik terus ya Pak ya, amin. Lanjut testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Sisil di Kuningan. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Sebut saja saya Sisil dari Kuningan. Saya udah 2 hari ini dapat musibah Mbak. Saya ditipu investasi online. Saya gelap mata. Saya ikutan deh. Dia suruh transfer saya. Saya turutin. Sampai uang tabungan saya 26 juta habis semua. Saya bingung Mbak Mel. Suami saya nggak tahu kalau saya habis kena tipu. Saya udah 2 hari coba sholawat 1000 kali. Alhamdulillah jadi tenang. Sebelum sholawat tiap aku diem air mata keluar terus. Terus pas kejadian itu aku bingung Mbak, mau cerita ke siapa. Gak sanggup kalau dipendam sendiri. Akhirnya aku cerita ke kakak aku. Alhamdulillah kakakku mau pinjamkan uang 10 juta ke aku. Lalu nanti akhir bulan 10 juta lagi. Kakak aku mau kalau suami aku gak tahu kalau aku habis kena tipu.
Alhamdulillah Kak Mel, seenggaknya Allah bantu aku dengan itu. Lalu aku mau istiqomahkan sholawat biar utang-utang aku ke kakak cepat terbayar. Mohon didoakan ya Kak Mel. Alhamdulillah Kak Mel, tiap aku sholat aku sholawat Jibril 200 kali. Jadi aku sehari 1000 kali. Hati jadi lebih tenang, jadi lebih ikhlas. Semoga aku bisa istiqomah dan masalahku cepat terselesaikan, amin. Pada aku tanya baca salawatnya, ini kebiasaan aku ya, udah dikasih tahu salawat Jibril masih nanya lagi ya teman-teman ya. Saya baca salawat Jibril Kak Mel 1000 kali sehari, ditambah istighfarnya 500 kali. Makasih ya Kak Mel, channel kakak terlihat waktu aku sedang ada masalah gini. Mungkin ini salah satu pertolongan Allah. Sama-sama Mbak, Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak Sisil di Kuningan. Masya Allah ya, Alhamdulillah cuman 2 hari sholawatan 1000 kali doang, tapi dikabulin sama Allah doanya secepat itu. Kok bisa ya? Kita nggak pernah tahu nih, barangkali Mbak Sisil ibadahnya rajin, sholatnya rajin ya, atau ada amalan-amalan Mbak Sisil yang lainnya yang bikin Mbak Sisil dimudahkan, ya kan? Apalagi ini kan ketipu ya. Ketipu itu kan berarti ujian dari Allah. Kalau Mbak Sisil ikhlas, insya Allah tuh ada pahalanya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Barangkali kemudahan yang Mbak Sisil dapat itu akibat dari sebab dari ini yang ditipu itu. Mbak Sisil ketipu, akhirnya diampuni dosa ya. Ketika kita dapat musibah tuh, dapat ujian, dapat musibah, jangan salah loh teman-teman. Itu ada pengampunan dosa, itu ada pahala yang besar, itu ada kita diangkat derajatnya, besar banget tuh hasilnya teman-teman. Jadi Mbak Sisil dimudahkan mungkin karena itu juga. Karena masalah itu pas ditipu, dia hapus dia dosanya sama Allah. Maka ketika berdoa, ya Allah tolongin gitu, ditolongin dengan mudah. Nanti teman-teman jangan bilang lagi, iyalah orang punya kakak yang duitnya banyak. Enggak juga kok, belum tentu ya. Bisa jadi kakaknya baru dapat rezeki, bisa jadi tiba-tiba kakaknya dimudahkan. Kakaknya itu dilembutkan hatinya sama Allah teman-teman ya. Jadi kita teman-teman jangan berpikir, iyalah dia bisa dibantu, dia bisa ditolong, orang dia mah banyak duit, orang tuanya banyak duitnya, keluarganya banyak duitnya, orang tuanya baik, keluarganya baik. Jangan mikir kayak gitu. Pertolongan Allah itu nggak bisa kita terka-terka ya. Pertolongan Allah khususnya masalah utang tidak bisa dengan logika kita. Kita harus jadi anak orang kaya dulu, kita ini harus punya kakak yang kaya dulu sehingga kita bisa tolong. Enggak, kita nggak pernah tahu caranya tuh unik. Entah yang tiba-tiba utangnya dilunasin, entah tiba-tiba kita dapat ATM terisi sendiri, atau tiba-tiba dapat keringanan. Apapun itu banyak banget caranya ya teman-teman ya. Jadi jangan patah semangat dulu, udah coba dulu aja sholawatan, bener-bener sholawatan ya. Kemudian aku mau cerita sedikit teman-teman. Ketika kita bersolawat ya, kita punya keinginan nih, misalnya pengen rezekinya lancar, pengen dagangannya laris, pengen dapet jodoh, pengen dapet pekerjaan. Itu kan sesuatu yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang indah-indah ya kan. Tapi ada juga nih yang udah sholawatan, tahu-tahu kena cobaan, diuji, kena musibah, kemalingan, kecopetan misalnya ya, atau kecelakaan, jatuh atau apa gitu kan. Jangan mikir negatif dulu, jangan langsung mikir, kok Allah tega banget sih, aku udah sholawatan kok malah begini. Keguguran, ada tuh kemarin yang keguguran gitu kan. Kita jangan mikir negatif dulu, karena kita nggak pernah tahu yang terjadi di depan. Ingat lagi, setiap kita punya ujian, di balik ujian itu, di balik sesuatu yang gak enak itu, ada ampunan dosa, ada pengangkatan derajat, ada pahala. Ingatnya ke situ dulu teman-teman ya. Nah, jadi dengan kita ingat ke situ, kita jadi adem, tenang hati kita. Oh, aku mau diangkat derajat sama Allah, aku mau dijadiin apa nih sama Allah nih, gitu kan. Kemudian, oh, dosaku udah dihapus-hapusin sama Allah. Nih waktunya aku berdoa nih, insya Allah ijabah nih. Karena kan ketika dosa-dosa terhapus, doa-doa terijabah, ya kan. Orang-orang terzalimi itu doa-doanya juga cepat diijabahnya, teman. Kita jangan mikir negatif dulu. Kita juga nggak tahu kenapa kita tiba-tiba habis sholawatan kok keguguran. Barangkali kalau anak ini nanti lahir, anak ini nanti sakit-sakitan. Barangkali memang dulu dalam tubuh kita ini tidak sehat. Jadi kalau kita pertahankan bayi ini, nanti di usia kandungan yang tua, misalnya udah 7 bulan, 9 bulan, bermasalah, amit-amit, meninggal dunia ketika sudah waktunya mau lahir. Apa nggak kita sakit? Apa nggak kita stres ya kalau udah begitu? Makanya
masih kandungan masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Allah gugurkan misalnya. Itu pun yang aku alami, Allah gugurkan. Ternyata aku punya darah tinggi. Dokter bilang kalau misalkan dipertahankan takutnya nanti anaknya lahir sakit-sakitan, punya penyakit yang jelek-jelek, misalnya punya penyakit apa dokter bilang kemarin jantung atau apa gitu. Jadi sehatkan dulu badan ibunya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kok kemalingan gitu loh. Jadi aku punya Mama aku baru aja temen-temen kemalingan. Cuma ya, teman-teman yang pada tahu ya, aku ini mama sambung aku. Mama kandung aku sudah meninggal dunia kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu. Ini ada aku punya mama sambung. Alhamdulillah mama aku baik. Nah, si mama aku ini ternyata sholawatan teman-teman. Baca sholawatnya 15.000 kali. Shollallahu ala Muhammad. Kemudian baca munjiatnya bisa mencapai 200 kali setiap hari. Mama aku ini punya warung toko agen gitu. Setiap hari baca sholawat ya, berharap tentu kita namanya orang dagang pengen dagangannya laris segala macam ya. Ternyata kemarin ditunjukin sama Allah kalau asistennya yang bantuin selama ini udah 2,5 tahun ikut si mama nih ngebantuin, ketahuan nyuri rokok, ketahuan ngambil uang 50.000. Jadi sama mama aku tuh dites gitu kan, naruh uang 50.000 di saku celana adik sambung aku. Ternyata uang itu nggak ada, dan rokoknya juga udah dihitung sama mama aku, karena sebelumnya kan udah ketahuan ada 1 rokok nih yang dicurigai diambil sama si mbak ini. Kemudian si mama aku ini nyoba lagi nih, difoto, dan pas si mbaknya izin pulang kan, pulang pergi ya asistennya, dicek tuh, ditanya dulu baik-baik, ngambil nggak, lihat uang ini enggak, lihat enggak. Akhirnya sama mama aku digeledah. Ternyata di pinggangnya itu ada 5 rokok. Itu yang ketahuan kemarin. Bagaimana dengan hari-hari sebelumnya? Ya bukannya kita nuduh berpikir negatif, ini kan kita ngelihatnya secara kenyataan aja ya. Bagaimana jangan-jangan yang kemarin gitu kan. Nah, di situ kalau mama aku berpikirnya negatif, mungkin akan berpikir, ya Allah aku sholawatan kok malah begini jadinya gitu ya. Begitupun yang dialami teman-teman, sebenarnya itu tuh pertolongan Allah. Jadi keajaiban the power of sholawat atau keajaiban sholawat ya. Ketika kita baca sholawat, bukan hanya kita mendapatkan sesuatu yang enak-enak aja, bukan kita cuma dapat yang bagus-bagus aja, tapi ketika kita ditunjukkan sesuatu yang buruk, itu juga salah satu pertolongan Allah. Allah nunjukin nih kalau si mbak ini tidak baik. Coba kalau nggak ditunjukin sama Allah, berapa banyak yang nanti akan hilang. Itu tanda Allah sayang sama mamaku ini, ditunjukin. Dan Allah juga sayang sama si mbak yang ngambil ini. Kenapa? Dengan ketahuan, mudah-mudahan si mbak ini jadi kapok, ya, jadi tobat, jadi deketin diri ke Allah, menyesal, bahkan bisa jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Bener gak? Dan dengan ketahuan begini, akhirnya Allah membuat si mbak yang mencuri ini berhenti melakukan dosa, berhenti mencuri. Tuh, coba kalau sama Allah didiemin, gimana? Akan sampai berapa bulan lagi, berapa tahun lagi si mbaknya menjadi seorang pencuri? Kalau udah terbiasa ngambil sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama keterusan, jadi kebiasaan, bawaannya maunya nyomot-nyomot terus. Nauzubillah min dzalik. Allah tuh baik banget, sayang banget sama kita teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman udah baca sholawat kena musibah, jangan mikir negatif dulu sama Allah. Semua itu ada hikmahnya teman-teman ya. Sama yang seperti aku alami, aku udah baca sholawat dulu itu ya, berharap dagangan aku laku, ternyata yang aku dapat Allah tunjukkan kebenaran. Ada orang yang jahat sama aku, ada orang yang jahat sama keluarga aku, ditunjukkan. Akhirnya aku bisa lepas dari orang itu. Kemudian baru aja nih aku alamin sholawat mah tiap hari insya Allah. Masa iya aku ngajak teman-teman sholawat, akunya gak sholawatan? Ya enggak, insya Allah sholawatan terus. Tiba-tiba aku ke malingan juga. Aku kayaknya udah cerita kemarin ya, lupa ya teman-teman. Uang suami aku hilang di tasnya 900.000, di tas aku sekitar 300-an ribu. Belum uang yang keteteran di atas kulkas itu juga hilang. Aku nggak tahu
orang ini ngambilnya dari dulu sering ngambil atau memang baru hari itu karena kepepet, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku sangat percaya dengan orang ini. Sudah aku anggap seperti keluarga sendiri, sudah aku anggap seperti orang tua karena beliau lebih tua dari aku ya. Tapi sayang sekali beliau memilih jalan yang salah gitu ya. Sampai akhirnya ya jadilah seperti ini teman-teman. Karena sudah ketahuan, tapi aku nggak negor ya. Tapi aku rasa dia juga sudah menyadari karena ketika ya dia WA aku, nggak aku jawab. Aku cuma baca, nggak aku jawab, nggak aku angkat teleponnya gitu. Mungkin dia juga merasa kalau aku sudah tahu. Karena sebelumnya aku juga nanya, uang aku hilang, kira-kira siapa yang ambil? Aku cuma kayak gitu aja. Dan mungkin sudah merasa. Dan itulah gara-gara uang yang tidak seberapa, 1.200.000-an sekitar gitu ya, orang ini kehilangan kepercayaan, orang ini kehilangan rezeki gitu ya. Kemudian orang ini, karena biasanya aku suka beli-beli sesuatu, orang ini tuh jualan juga teman-teman, karena aku suka beli sama dia gitu kan. Dan orang ini jadi kehilangan rezeki, kehilangan matiin rezekinya sendiri gitu, kehilangan kepercayaan. Nomor satu kepercayaan. Udah kecewa kan akunya. Kalau udah kecewa gimana sih gitu. Aku nggak marah, aku nggak kesel, aku nggak dendam, aku nggak benci, tapi aku sedih dan kecewa. Aku sangat kecewa. Bahkan masih keinget-inget terus, ya Allah, kenapa sih tega banget? Kenapa harus begini gitu loh. Tapi ya sudah, mungkin ini cara Allah. Ya, sama seperti yang tadi cerita mamaku. Mungkin ini cara Allah. Buat aku udah stop gitu ya. Jadi pelajaran buat aku. Kemudian cara Allah juga buat si yang ngambil uang aku ini. Dengan begitu mungkin dia jadi sadar, dia jadi malu, dia jadi menyesal, kemudian dia jadi memperbaiki diri, deketin diri ke Allah. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Pak Rahmat naik gaji lagi, Pak Rahmat. Jadi dari 5 juta jadi 10 juta, amin. Kemudian buat buat Mbak Sisil, semoga utangnya cepat lunas, bisa bayar ke kakaknya. Semangat selalu. Semangat terus sholawatan ya. Kalau misalnya kata kakaknya nggak usah bilang ke suami, ya udah nggak usah bilang, nggak apa-apa juga sih ya. Kecuali mbaknya bayarnya pakai uang suami, ya harus bilang ya. Kalau bayar pakai gaji suami harus bilang. Tapi kalau ini kan udah dibantu sama kakaknya nih, ya udah coba selesaikan. Atau kalau memang mau ngomong, baca sholawat dulu sebanyak-banyaknya untuk ngomong ke suami gitu ya. Barangkali suaminya ada simpenan bisa bantuin bayar ya kan, mana kita tahu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.